Selamat pagi adik-adik. Wah, senang hari ini kita bersama-sama berjumpa kembali di dalam ibadah anak. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Oke, dan mari kita akan mengangkat pujian untuk Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Ya. Tuhan senantiasa memelihara hidup kita dengan segala hal yang baik. Dan adik-adik yang terkasih, mari kita awali ibadah anak pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk setiap berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan memelihara hidup kami dengan begitu luar biasa. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersiap diri juga untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, ya, dan kita akan angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya nih adik-adik di minggu pagi yang cerah ini? Kak Kris harap adik-adik semua luar biasa ya kabarnya. Nah, sebelum kita sama-sama masuk ke sesi firman, Kak Kris akan hantarkan adik-adik ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk segala berkat yang telah Engkau berikan pada tiap-tiap kami Tuhan. Sayang kami dapat berkumpul Tuhan pada minggu pagi ini Tuhan untuk melaksanakan ibadah anak bersama-sama Tuhan, meskipun di tempat yang berbeda Tuhan. Kami mau berdoa biar Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan dalam ibadah anak ini, dalam firman ini Tuhan, sehingga apapun yang hamba akan sampaikan Tuhan dapat adik-adik pelajari Tuhan dan dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari dan menjadi berkat Tuhan buat teman-teman adik-adik di sekitar mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami dalam Tuhan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin.
Nah adik-adik, pada hari ini kita akan sama-sama belajar nih dari Tuhan Yesus tentang wujud kasih-Nya untuk kita semua melalui Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kak Grace akan baca untuk kita semua ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus pada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghala jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghala jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara mati. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk yang ketiga kalinya. Tapi berbeda dari yang 2 kali sebelumnya, Tuhan Yesus kali ini menampakkan diri kepada murid-muridnya saat murid-muridnya sedang beraktivitas seperti biasa. Benar banget adik-adik, mereka tuh lagi menangkap ikan untuk mereka makan di pantai Danau Tiberias. Nah, pada hari itu sebenarnya mereka tuh lagi bingung adik-adik. Tuhan Yesus sekarang sudah nggak ada. Aku harus ngapain? Aku mau memberitakan Injil tapi nggak ada lagi nih yang bisa aku ikutin kayak sebelumnya sama Tuhan Yesus. Aku juga sekarang nggak dapat lagi makanan seperti dulu saat aku masih pelayanan bareng Tuhan Yesus, di mana para jemaat yang waktu itu mengikuti Tuhan Yesus tuh memberikan mereka makanan untuk mereka makan gitu adik-adik. Jadi hari itu mereka harus mencari makanan sendiri dengan cara apa? Mencari ikan, yaitu jadi nelayan adik-adik. Pada hari itu juga mereka sudah mencari semalaman ya adik-adik, tapi nggak nemu satu ikan pun. Coba bayangin sudah berangkat semalaman, capek-capek nyari ikan, menebar jala, tapi nggak ada ikan yang nyangkut di jala mereka satupun. Nah, pagi hari saat mereka sudah mau pulang nih adik-adik, ada orang yang berdiri di pantai dan tanya, "Adakah lauk pauk untuk kita makan bersama?" Dan adik-adik, murid-murid saat itu kan nggak megang ikan satupun. Mereka menjawab, "Tidak ada." Nah, karena itu Tuhan Yesus bilang, "Oke, tebarkan jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan mendapatkan ikan dari situ." Bener aja adik-adik, saat mereka menuruti apa yang Tuhan Yesus katakan, ada 153 ekor ikan yang bisa nyangkut ke jalannya mereka sampai perahunya mereka tuh nggak bisa lagi nih ngangkat jala itu. Nah akhirnya teman-teman murid-murid Tuhan Yesus yang ada di perahu itu dibantu nih sama teman-temannya mereka yang lain untuk mengangkat ikan itu dari laut dan dibawa ke daratan. Ada 153 ekor adik-adik. Tapi meskipun sebanyak itu ikannya, jalannya mereka tidak koyak. Seperti biasa, Tuhan Yesus itu memberikan mukjizat yang luar biasa kepada murid-muridnya sebagai jalan keluar. Nah adik-adik, melalui firman Tuhan kali ini kita mau sama-sama belajar 2 hal adik-adik. Yang pertama adalah Tuhan itu sangat perhatian kepada kita. Kasihnya Tuhan itu luar biasa sampai kebutuhan kita, setiap kebutuhan kita adik-adik dipenuhi sama Tuhan, mulai dari jasmani dan rohani. Seperti yang kita baca di firman tadi adik-adik, saat itu murid-murid Tuhan Yesus tuh semalaman gak makan, semalaman tuh mencari ikan dan gak dapat.
Tuhan Yesus tahu itu, dan Tuhan Yesus memberikan mereka ikan yang mereka butuhkan untuk mencari nafkah. Juga mereka dibakarin ikan nih di pantai sama Tuhan Yesus seperti yang sudah kita baca tadi. Nah, nggak cuma badaniah aja yang Tuhan Yesus perhatikan, tapi juga rohaninya kita nih. Saat itu adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu lagi takut. Aduh, Tuhan Yesus sudah ditangkap sama Roma nih. Kalau aku juga ditangkap gimana ya? Akhirnya mereka bahkan nggak bisa berkumpul lagi secara terang-terangan. Mereka harus sembunyi-sembunyi untuk berkumpul dan berdoa saat itu adik-adik. Nah, tapi dengan adanya Tuhan Yesus selalu menampakkan diri ke hadapan murid-murid. Murid-murid tahu bahwa oke, aku selalu sama Tuhan, aku akan tenang saat Tuhan ada bersamaku. Nah, pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari firman Tuhan kali ini adalah bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan anaknya sekalipun adik-adik. Sekalipun Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Terlihat dari bagaimana Tuhan Yesus menampakkan berkali-kali nih di hadapan mereka. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tuh nggak cuma perhatian ke murid-muridnya Tuhan Yesus aja. Kita nih yang percaya sama Tuhan Yesus juga adalah anak-anaknya Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita bareng sekalipun. Makanya adik-adik, Kak Grace mau ngajak adik-adik, setiap kali adik-adik ngerasa takut, adik-adik ngerasa khawatir, yuk kita berdoa. Biar apa sih Kak? Biar Tuhan Yesus itu menyatakan dirinya lewat doanya adik-adik, sehingga adik-adik itu nggak perlu takut. Kita mau berdoa supaya Tuhan Yesus menyatakan keberanian kepada diri kita. Tuhan juga memberikan kepada kita kekuatan, sehingga kita tuh nggak perlu takut atau khawatir akan apapun saat itu juga adik-adik. Nah, segitu aja cuman kita hari ini adik-adik. Kak Grace mau tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami juga mau bersyukur untuk firman yang telah kami baca dan kami renungkan pada hari ini Tuhan. Sebentar kami mau berdoa untuk firman yang telah kami baca dan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biar Engkau yang membantu kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti firman yang telah kami baca sebelumnya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biar Engkau membantu kami Tuhan untuk selalu ingat bahwa Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau tidak pernah sekalipun Tuhan tidak memperhatikan kami. Engkau selalu ada bersama kami dan Engkau selalu memperhatikan tiap-tiap apapun yang kami butuhkan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biar Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami setiap kali kami merasa takut Tuhan, setiap kali kami merasa khawatir Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat merasa tenang, kami dapat mendapatkan kekuatan dan keberanian yang hanya dari-Mu saja Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, kami mau membawa doa teman-teman kami yang mungkin tidak dapat hadir bersama kami Tuhan, tidak dapat berkumpul bersama kami pada hari ini Tuhan, yang membantu mereka Tuhan, mereka sedang sakit ataupun mereka sedang tidak dapat hadir Tuhan karena ada keperluan lainnya Tuhan. Biar Engkau berkati tiap-tiap mereka Tuhan, sehingga minggu depan Tuhan kami dapat berkumpul Tuhan melalui Zoom bersama-sama dan merenungkan firman-Mu bersama-sama juga Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang akan mengikuti ulangan Tuhan. Biar Engkau bantu teman-teman kami Tuhan, sehingga teman-teman kami Tuhan dapat penuh dengan hikmat-Mu Tuhan, mendapatkan kepintaran yang hanya dari-Mu dan keberanian yang hanya dari-Mu saja Tuhan, sehingga ulangan yang mereka kerjakan Tuhan dapat berhasil dengan baik Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau serahkan keluarga kami, tiap-tiap keluarga kami, juga kesehatan kami dalam tangan kuasa-Mu, sehingga kami Tuhan dapat terus berkumpul Tuhan, meskipun tidak secara langsung bersama-sama, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Adik-adik yang terkasih, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan mengangkat pujian Ada Satu Sobatku.